Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Talk P2P, channel tempat kamu bisa mengeluarkan semua unek-unek kamu tanpa harus takut dihakimin melalui sesi buang sampah. Nah, hari ini aku ketemu lagi atau kedatangan lagi satu interviewer yang pengen membagikan kisah hidup dia bekerja di ibu kota yang super cepat ini. Nggak usah lama-lama, kita kenalan langsung dengan kakak siapa? Clarina. Oke, namanya bagus banget ya. Oke, Kak Clarina asli orang Jakarta? Iya sebetulnya orang Jawa sih, tapi dari kecil udah tinggal di Jakarta. Oke, Jawa berarti orang tua nih. Iya orang tuanya Jawa. Papa mama dua-dua Jawa? Dua-duanya Jawa. Kalau boleh tahu Jawa mana? Semarang sama Kebumen. Wow, pantas slogannya ini halus pisan ya. Halus pisan mah Sunda ya. Oke. Beda. Tapi by the way, Kak Clarina udah lama berarti dari lahir besarnya memang di Jakarta. Dari TK di sini. Oke, berarti sempat tinggal di. Sempat pindah-pindah sih waktu kecil, tapi nggak terlalu ingat. Oke, emang papa kegiatannya apa dulu? Dulu kayak sales di perusahaan medis gitu, jadi sempat pindah dari beberapa kota di luar Jawa juga. Menarik juga kisah kamu. Tapi sebelumnya kakak anak keberapa nih? Aku anak tunggal. Gimana sih kesannya jadi anak tunggal? Ada suka dukanya sih sebetulnya. Sukanya atau mungkin dari dukanya dulu kali ya, yang orang-orang lebih familiar, sepi pasti Oke. karena nggak ada teman berantem atau teman curhat yang sepantaran gitu. Oke. Tapi kalau sukanya sih menurutku, aku jadi bisa punya hubungan yang deket sama orang tua sih, terutama sama mamaku gitu. Malah mamaku yang kerasa kayak temen aku sendiri gitu. Dan selain bisa punya hubungan yang deket karena aku anak tunggal, aku ngerasa punya perspektif yang lebih dalam gitu terhadap kayak emosi orang tua aku atau kayak kebiasaan orang tua aku, karena jadi sedekat itu hubungannya. Wah, kamu yang ngomong aku yang tersentuh ya. Tapi sebelumnya nih, ketika kamu bilang kamu bisa punya perspektif yang jadi dekat sama orang tua, kamu ngerasain punya bonding yang mungkin sama mama luar biasa bagusnya. Tapi pernah ngerasain nggak sih capek jadi anak tunggal yang kayak semua-semua kan jadi harus serba kamu. Kalau kamu punya adik, mungkin tugasnya bisa dibagi ke adik atau tanggungannya bisa dibagi ke adik kamu. Tapi ini karena ketika kamu sendiri kan semua otomatis bakal kamu nih. Tulang punggungnya mungkin di kamu. Pernah sih ngerasain hal yang nggak enak atau punya pengalaman yang enak tentang hal tersebut? Pernah sih pastinya, kayak namanya keluarga kan pasti kadang ada konflik, ada perbedaan pendapat gitu ya. Mungkin kalau misalkan yang punya saudara, mereka bisa saling cerita, bisa saling berbagi perspektif gitu kan atau pengalaman. Tapi karena aku nggak ada, jadi ya udah aku cuma sama aku sendiri aja gitu kan. Aku nggak mungkin curhat ke mama atau ke papa aku gitu. Mungkin kendalanya buat aku sih di situ. Tapi di sisi lain, untungnya aku punya media buat aku menyalurkan gitu kan, kayak perasaan aku atau pikiran aku gitu. Jadi itu membantu sih. Biasanya media yang kamu gunakan media apa nih? Apakah sosial media atau Aku suka nulis kayak di jurnal gitu atau kayak bikin tulisan random atau puisi gitu biasanya. oke, kenapa nggak diseriusin? Lumayan Uh, hobi jadi uang kan? Mungkin belum terlalu percaya diri untuk share, dan sebetulnya tuh lebih ke buat aku bantu memahami diri aku sendiri sama regulate emosi aja sih. Jadi belum pernah kepikiran sejauh itu. Berarti kamu orangnya cukup detail ya. Kayak kamu kenal perasaan kamu sebenarnya bagaimana, kamu sebenarnya tahu juga diri kamu sebenarnya seperti apa, karena kan semuanya tertuang dalam tulisan yang bisa kamu baca setiap harinya. Masih belajar juga sih sebetulnya. Tapi so far yang cara yang efektif buat aku itu. Tapi kalau aku boleh tahu kamu lulusan mana nih? Aku lulusan UI, Wow, fakultas psikologi. anak psikologi. Iya. Kenapa tertarik untuk kuliah di fakultas psikologi? Karena tertarik buat belajar soal manusia aja, klise sih sebetulnya. Uh, Ya adalah satu hal yang, maksudnya beberapa pengalaman gitu waktu aku kecil yang bikin aku pengen untuk bisa paham manusia lebih jauh gitu, dan menurut aku salah satu jurusan yang bisa ngebantu aku untuk belajar itu jurusan psikologi. Berarti psikologi ini emang keinginan kamu, bukan karena kepentok, karena nggak lulus mana-mana makanya ngambil psikologi, atau memang pilihan kamu dari kecil, memang kamu pengen ada di bidang itu? Sebetulnya itu pilihan aku, tapi bukan mimpi dari kecil juga sih kak. Aku dulu waktu kecil tuh pengen jadi dokter sebetulnya. Oke. Cuma waktu aku SMA, kebetulan aku masuk ke salah satu SMA yang menurut aku lumayan susah dari segi kompetisi akademisnya gitu. Nah, awalnya aku join tuh di jurusan IPA. Terus Oke. setelah itu aku ngerasa kayak, oh this is too much, dan aku ngerasa struggling sendiri, ditambah juga karena mungkin aku anak tunggal, aku nggak terbiasa untuk kayak curhat ke teman atau curhat ke siapapun. Gila ini susah banget loh gitu. Jadi kayak aku pendem sendiri gitu, sampai akhirnya aku secara impulsif memutuskan untuk
nggak bisa lagi gue kalau mau survive gue harus pindah gitu. Jadi akhirnya aku pindah ke jurusan IPS gitu. Oke. Terus dari struggle itu akhirnya aku kayak apa ya yang bisa bantu aku untuk kenal diri aku sendiri, karena ternyata aku yang ngerasa aku mampu, awalnya aku bisa di jurusan ini ternyata nggak bisa, jadi aku masuk psikologi gitu karena aku pengen tahu diri aku lebih dalam. Tapi setelah kamu sekarang di psikologi kan kebanyakan tugas kamu pasti lebih mengenal orang lain, mendengarkan cerita, lebih memahamin orang lain. Itu bukannya lebih capek daripada kamu hanya mengerjakan semua tentang rumus ya? Iya, tapi buat aku justru lebih menarik sih ya, karena semakin aku kenal banyak orang, aku justru jadi semakin kenal diri aku juga gitu. Karena aku ngelihat kayak apa ya, kayak diri aku sendiri di orang-orang yang aku temuin, di orang-orang yang aku pelajarin gitu. Itu sih. Kamu kelahiran tahun berapa sih, sorry? 2000, Cara kamu menjawab mature banget ya. thank you. Berarti sekarang kerja di bidang Aku, HRD iya HRD. di daerah Jakarta juga. Iya. Apa nih suka dukanya bekerja di ibu kota yang segalanya ini super cepat, super singkat, kayak waktu itu adalah uang, padat. Apa menurut kamu hal yang menarik bekerja di sini? Kalau suka duka, mungkin dukanya udah disebutin sama kakak tadi ya, segalanya serba cepet gitu ya. That's true. Terus aku ngerasa juga individualisnya tuh tinggi, lumayan tinggi juga di ibu kota gitu. Karena informasi itu tersebarnya secara cepat, terus persaingan apalagi dalam hal mendapatkan kerja itu cukup tinggi kan ya di Jakarta. Jadi banyak orang yang fokus ke dirinya masing-masing gitu menurutku. Tapi menariknya kalau misalkan kita lihat masih banyak juga sih orang-orang yang peduli, orang-orang yang baik gitu kan, kayak di aku sebagai HR di perusahaanku sendiri, aku banyak ketemu orang-orang yang willing to go beyond their kayak specific job desk gitu untuk bantu temennya atau untuk bantu timnya gitu. Terus karena aku HR juga, jadi kadang aku juga mendengar kayak curhatan anggota-anggota yang lain gitu, karyawan-karyawan yang lain, yang itu bikin aku sadar kalau ya pada dasarnya kita semua balik lagi cuma manusia yang berjuang untuk survive aja gitu sebetulnya. Terlepas dari mungkin kalau kita lihat secara general masyarakat Jakarta tuh banyak yang individualis, banyak yang apa-apa maunya cepet hap-hap dan orientasi profit gitu. Tapi kalau kita lihat secara apa ya mikroskopik gitu ke setiap individu, ya mereka cuma manusia aja sih sebetulnya yang bisa beradaptasi gitu. Satu hal yang harus kamu tahu, kalau semua pemimpin cara berpikir seperti kamu, mungkin nggak bakalan ada karyawan yang resign dari pekerjaannya. Tapi kalau aku boleh tahu nih, apa sih insight positif yang bisa kamu share buat teman-teman yang ada di Talk P2P, biar mereka tahu kalau di Jakarta itu masih banyak hal yang lebih menarik untuk mereka laluin, bukan cuma sekadar mereka kerja pulang doang. Menurutku masih banyak hal-hal baik di Jakarta. Di semua tempat itu banyak hal-hal baik sih. Tapi satu hal yang aku rasa aku pelajarin setelah aku lulus itu adalah hal baik itu perlu untuk dijemput gitu. Wow. Kita nggak bisa kayak menunggu hal baik itu untuk datang. Hal baik ini bisa dalam bentuk apa aja ya. Nggak berarti kayak dapat kerja atau dapat uang. Bisa kayak kita ketemu teman atau kita sekadar kayak lagi jalan nih berangkat kerja terus ngeliat ada kucing lucu di jalan. Buat aku at least itu hal baik gitu. Tapi hal-hal baik itu perlu untuk dijemput. Dijemput itu bisa sesederhana kita mau nggak paying attention ke hal-hal yang awalnya mungkin kita abaikan gitu. Kayak misalkan kita lagi cuma sekedar jalan, contoh yang kucing tadi gitu kan. Kalau kita terlalu fokus, aduh kerjaan gue nanti ini, gue ada deadline ini, ya kita nggak akan bisa lihat gitu di sekitar kita ada apa. Tapi kalau misalkan kita take a time to mungkin napas sebentar, terus bener-bener perhatiin sekitar, kita bisa kok nemuin, lucu ya kucingnya, jadi lebih bersemangat sedikit gitu. Itu yang aku maksud dari menjemput tadi. Kamu tuh luar biasa banget. Dari semua yang kamu bilang tadi, aku aja bisa gampang memahami. Harapannya kamu tetap jadi orang yang seperti ini ya. Tetap jadi orang yang rendah hati, bisa menginspirasi banyak orang lagi. Ya harapannya posisi yang kamu dapetin sekarang itu berperan penting juga untuk banyak orang. Semoga kamu bisa jadi orang yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih berhasil lagi. Amin. Nah, sama ada satu pertanyaan terakhir nih. Tahu nggak kasus demo yang ada di Pati? Tahu. Apa pendapat kamu tentang hal tersebut? Berat tiba-tiba pertanyaannya. Random aja sih sebenarnya. Apa ya, menurutku itu sesuatu yang patut sangat diapresiasi sih. Karena yang namanya perubahan itu nggak akan terjadi kalau cuma satu atau dua orang doang yang bicara gitu. Butuh gerakan yang masif, dan aku rasa itu kita bisa lihat dari demo yang dilakukan oleh warga-warga Pati gitu ya, untuk menuntut keadilan buat mereka gitu, untuk menuntut kesejahteraan buat mereka. Kalau buat aku pribadi sih, aku mengambil pesannya adalah pertama, terlepas dari apapun pekerjaan kita, mungkin nggak berhubungan secara langsung sama politik,
tapi penting bagi kita untuk tetap peka sama politik. Buktinya di Pati ibu-ibu rumah tangga aja turun langsung kok kan, bantu bungkusin snack gitu kan. Dan berhubungan sama itu juga, terlepas dari apapun pekerjaan kita ataupun kita belum kerja sekalipun, kita tuh punya peran gitu untuk bisa merubah tatanan politik, untuk bisa membuat masyarakat kita menjadi lebih baik. Mungkin nggak harus turun demo kalau memang belum ada kesempatannya, mungkin bisa sekedar kita being aware aja sama ada apa sih situasi sosial yang lagi terjadi, nggak menutup mata cuma karena ada pemimpin yang hobi goyang-goyang terus kita bilang oh lucu gitu, ini lucu banget, udah yang lainnya diabaikan gitu kebijakannya, enggak. Atau kayak kita bisa juga dengan sekedar kita like atau retweet any post yang menurut kita itu berdampak positif untuk masyarakat gitu. Jadi apapun yang kita lakuin, siapapun kita punya peran dan kita punya kewajiban. Itu sih. Clarina, sekali lagi kamu luar biasa banget. Harapannya kita semoga kisah kamu bisa menginspirasi banyak orang yang nonton channel Talk P2P. Boleh closing statement nggak? Ajak orang-orang untuk bantu support sama tonton channel Talk P2P. Oke, halo semuanya. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe, share. Pokoknya follow akunnya, ada Instagram, ada YouTube. Dan kalau kalian disamperin random di jalan, semoga punya keberanian untuk share juga, walaupun nggak tahu apa yang mau di-share, karena aku juga ngerasa kayak gitu. Dan semangat terus. Thank you, bye-bye.